Puji Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Manusia seringkali memperhatikan dan menilai baik buruknya segala sesuatu dari pandangan mata jasmaninya. Kemudian disampaikan ke dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam pikiran itulah yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan dan juga tindakan. Semua tindakan yang berlandaskan pada apa yang kelihatan oleh mata ternyata seringkali menipu, ya, dan menjadi faktor penyebab kegagalan hidup seseorang. Lot adalah contoh orang yang melihat dan menilai sesuatu dari apa yang tampak oleh mata. Kita akan baca di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan dan bahwa airnya dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dikatakan di dalam Kejadian 13 ayat 10, dilihatnyalah. Berarti Lot hanya melihat indahnya, bagusnya, nyamannya sebuah kota itu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Alkitab mencatat bahwa Lot harus menelan pil pahit sebagai akibat kesalahannya dalam membuat pilihan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut, ya. Yakobus juga menuliskan demikian di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang mendengarkan hari ini, bahwa tidak dipungkiri keinginan daging selalu tertarik kepada apa yang indah, yang kelihatan mata, ya. Padahal itu hanya sementara dan sia-sia. Dan karena terlalu terfokus terhadap apa yang kelihatan, akhirnya kita pun menjadi tidak berdaya. Ini yang sedang dialami, ya, oleh manusia-manusia atau kita, ya, yang kadangkala kita tidak berdaya. Sementara apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani yang sesungguhnya bernilai kekal justru seringkali kita abaikan. Hal ini saudara yang kekasih menunjukkan bahwa kedagingan kita ini terlalu lemah, alias tidak kuat menghadapi segala tantangan dan godaan yang ada. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di dalam segala keadaan, biarlah kita senantiasa menggunakan mata iman, memandang kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Sebagai orang percaya, sudahkah kita menerapkan prinsip hidup Alkitab yang tadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati semua, ya, memberkati kehidupan kita, sehingga mari kita memiliki prinsip hidup percaya bukan karena melihat. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat betapa tidak menentunya dunia pada saat ini. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita punya Allah yang besar, yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menggenapi janji-janjinya.
Untuk itu saudara, kita tidak boleh menyerah, melakukan segala hal apapun di dalam Dia. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.